Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini kembali saya akan membahas cerita tentang para penyihir Jujutsu dalam manga Jujutsu Kaisen chapter 97 sampai 98. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 97 memperlihatkan setelah ritual pemanggilan arwah selesai, kini cucu dari nenek Ogami telah berubah sepenuhnya menjadi sosok Toji Zenin. Di sisi lain, Ino yang sama sekali tidak mengenal orang tersebut menilai kalau orang ini sangat kuat hanya dengan melihatnya sekilas saja. Lalu, Ino pun mencoba menyerang Toji Zenin menggunakan kemampuan monster nomor 4 yaitu Drago. Akan tetapi, dengan kecepatan pergerakannya, Toji Zenin mampu menghindar dan membuka penutup wajah Ino sehingga membuat teknik kutukannya pun menghilang. Setelah itu, Toji Zenin menghajar habis-habisan Takuma Ino. Sementara itu, di bawah menara es Shibuya sendiri diperlihatkan Jiro Awasaka dikelilingi oleh para kelinci yang dipanggil Megumi Fushiguro. Menurutnya, Shikigami ini sepertinya hanya pengalihan perhatian. Kemungkinan mereka akan melakukan serangan fatal dari balik kelinci-kelinci ini. Tak lama kemudian, tiba-tiba para kelinci tersebut pun menghilang sehingga membuat Awasaka sempat berpikir bahwa mereka kabur. Namun tak lama berselang, tiba-tiba dari atas langit, Max Elepan muncul dan jatuh menimpa tubuh Awasaka. Hebatnya di sini, Awasaka pun dengan tubuh kekarnya masih mampu menahan beban gajah tersebut yang hampir beberapa kali lipat lebih berat dari bobot tubuhnya sendiri. Setelah gajah panggilan tersebut menghilang dari jarak jauh, Itadori pun melempar sebuah mobil ke arah Awasaka. Namun lagi-lagi si kakek bertubuh kekar ini masih mampu mengatasinya. Tak berhenti sampai di situ, kemudian giliran Megumilah yang selanjutnya menyerang si kakek ini melalui pertarungan jarak dekat. Lalu, Awasaka pun melihat sepertinya Itadori akan mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghajarnya. Hal tersebut pun sepertinya membuat si kakek tua ini sangat senang. Nah, di sini pun ada penjelasannya tentang teknik kutukan macam apa yang dimiliki si kakek berotot Jiro Awasaka. Jadi, teknik kutukan yang ia miliki ternyata adalah inverse. Keunggulan dari teknik kutukannya sendiri adalah pada saat teknik tersebut diaktifkan, maka semakin kuat serangan yang datang, maka serangan tersebut pun akan dibuat menjadi lemah. Dan kelemahannya, jika serangan yang datang justru lemah, maka akan dibuat menjadi semakin kuat. Hal ini pun secara cepat diketahui oleh Megumi Fushiguro ketika dirinya dan Itadori secara bersama-sama menyerang Awasaka. Menurutnya, serangannya yang terpaksa melemah menjadi lebih efektif daripada serangan kuat milik Itadori. Ditambah lagi reaksinya pada Rabbit Escape yang bukan dimaksudkan untuk menyerang, dan Awasaka tidak langsung membalasnya ketika dia dikepung oleh para kelinci. Dan Megumi pun juga merasa fakta bahwa Awasaka tak terluka setelah dihantam ke tanah, itu juga mendukung teorinya. Megumi pun berkata, jika benar itu adalah inverse, secara harfiah maka hal kecil seperti hambatan udara pun pasti akan menghancurkan tubuhnya. Karena tidak seperti itu, menurutnya pasti ada batas maksimal dan minimal. Dan Awasaka melindungi dirinya sendiri dari serangan teknik kutukan dan tebasan dengan energi kutukan di atas teknik inverse. Itulah mengapa mereka tak bisa menang melawan anomali seperti Gojo Sensei. Dan Awasaka mungkin juga kesulitan melawan teknik yang rumit. Mendengar hal tersebut, sontak Itadori pun memiliki gagasan untuk menyerangnya di saat bersamaan dengan serangan yang kuat dan juga serangan yang agak lemah di waktu bersamaan. Kemudian untuk keberhasilan strategi ini, pertama-tama Megumi terlihat menggunakan Shikigami kodoknya yang lemah untuk menyerang Awasaka. Hal tersebut pun ternyata efektif. Setelah itu, giliran Itadori dan Megumi yang menyerang kakek tersebut secara bersamaan dengan serangan kuat dan juga serangan yang agak lemah di waktu bersamaan. Dan apa yang telah mereka lakukan pun benar-benar membuat Awasaka kerepotan dan babak belur. Lalu yang terakhir, Itadori pun terlihat seperti akan memukul Awasaka dengan kekuatan penuhnya. Namun pada saat akan memukul wajahnya, Itadori pun berhenti sejenak. Setelah itu ia selesaikan pukulannya menggunakan kekuatan yang agak lemah. Pukulan ini pun akhirnya membuat Awasaka tumbang. Lanjut ke chapter 97 di mana di sini diperlihatkan pada jam 10 malam di rute Metro Express nomor 3 jalur Shibuya,
Setelah ketiga benda itu dihancurkan, akhirnya tirai penghalang untuk para penyihir masuk pun telah naik. Tak lama kemudian, Megumi dan Itadori terkejut ketika melihat tubuh Ino terjatuh dari atas gedung menara es Shibuya. Untuk menyelamatkannya, Megumi pun sontak memanggil Nu si burung hantu. Dan Itadori berhasil menangkap tubuh Ino yang sebelumnya sudah babak belur dihajar oleh Toji Zenin. Sementara itu, di atas menara es Shibuya sendiri terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan yang tak disangka oleh Nenek Ogami setelah berhasil memanggil arwah dan merubah cucunya menjadi Toji Zenin. Ketika Nenek Ogami memerintahkan cucunya untuk turun dan tetap membunuh para penyihir, tiba-tiba cucunya menolak permintaannya tersebut. Sontak, hal tersebut pun membuat si nenek pun terkejut. Hal ini bisa terjadi lantaran menurut Toji Zenin, jiwa orang yang sebelumnya kalah dengan tubuh spesialnya. Lalu, Toji Zenin pun akhirnya membunuh Nenek Ogami. Di sisi lain, diperlihatkan Itadori yang sempat marah ingin menghajar mereka yang telah membuat Ino sampai seperti ini, akhirnya bisa ditenangkan oleh sahabatnya Megumi Fushiguro. Lalu, Itadori pun meminta Megumi untuk membawa Ino keluar sedangkan dirinya akan menuju ke stasiun. Lalu di dekat kereta bawah tanah Tokyo stasiun Shibuya dekat pintu keluar 13 atau tepatnya di luar tirai, diperlihatkan Nanami menemukan tubuh Ijichi sedang tergeletak di atas tanah dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, di tempat kereta bawah tanah Tokyo jalur antara Meiji Gumai dan Shibuya, di sana diperlihatkan Ui Ui adik dari Mei Mei telah berhasil mengalahkan satu kutukan berbentuk anjing. Sementara kakaknya sendiri masih sibuk bertarung dengan satu pengguna teknik kutukan. Setelah mengetahui bahwa Mei Mei ini sangat kuat, membuat pengguna kutukan itu memohon ampun dan berencana akan pergi. Akan tetapi, walaupun dirinya sudah bersujud meminta maaf dan berjanji akan berhenti membuat masalah, tetap saja Mei Mei membunuh pengguna kutukan tersebut. Lalu di panel terakhir diperlihatkan pada jam 9.40 malam di Jalan Soto Bunkamura atau di luar tirai. Di sana Nobaraku Shigaki dan Akarinita berpapasan dengan sekutu dari Geto yang sudah menikam Kiyotaka Ijichi sebelumnya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 97 sampai 98. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.